Cek. Oke, mantap. Yoi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Febrianto. Saya kelas A. Di sini saya mengampu mata kuliah penjaminan kualitas perangkat lunak ya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang project yang saya bikin. Nah, di mana saya dalam project ini saya membuat website aplikasi KPUM Universitas Ahmad Dahlan, di mana website ini tuh digunakan sebenarnya untuk sementara ini digunakan sebagai pemilihan ketua dan wakil ketua HMD. Nah, seperti itu. Mungkin kedepannya ya akan selalu berkembang gitu loh. Jadi website ini tuh khusus untuk mahasiswa aktif teknik informatika ya. Jadi selain jika mereka tidak punya identitas tersebut, maka dia tidak punya hak untuk mengakses website ini atau melakukan voting di website ini ya. Karena ini sebenarnya website ini udah digunakan ya, jadi udah digunakan oleh seluruh mahasiswa teknik informatika. Artinya website ini tuh udah diuji sebenarnya, udah diuji dan udah dipakai pada saat pemilihan ketua dan wakil ketua HMTIF pada tahun 2021 kemarin. Nah, untuk saat ini saya mungkin tidak akan mempresentasikan ini ke beberapa mahasiswa ya, atau ke beberapa orang, karena website ini udah digunakan seperti itu. Jadi mungkin nanti saya akan menjelaskan ini tentang cara kerja website ini, kemudian bukti bahwasannya aplikasi ini tuh, website ini tuh udah digunakan oleh pemilihan kemarin seperti itu. Jadi website ini udah online, jadi mungkin Anda bisa mengakses di sini ya, www.kpum-striptif.arpatim.com. Oke, saya langsung jelaskan di bagian website ya. Nah, ini. Jadi ketika Anda mengakses ini laman URL tadi, maka akan diarahkan ke website utamanya di sini. Dan di sini ada beberapa menu ya. Yang pertama adalah menu beranda pastinya, kemudian ada cek DPT, kemudian halaman vote ya, halaman vote di sini, dan juga halaman hasil vote ya, kemudian kritik dan saran. Nah, untuk halaman home di sini, halaman beranda di sini adalah sebagai keterangan bahwa kapan sih ini pemilihannya dilakukan, kemudian di sini juga sebagai tempat oleh para paslon sebagai untuk digunakan untuk bersosialisasi ya. Paslon 1 itu punya visi misi apa, paslon 2 punya visi misi apa. Jadi beranda itu fungsinya seperti itu. Kemudian kemarin mahasiswa juga bisa ngecek daftar pemilih tetapnya di sini. Nah, di sini ada form untuk menginputkan NIM 10 digitnya. Jadi coba saya inputkan NIM saya sendiri ya. 8037. Ketika dicari, maka otomatis dia mencari data berdasarkan dari data milik TU Informatika ya. Jadi data ini tuh benar-benar data real. Nah, datanya ini saya ambil melalui XML ya, data XML-nya. Jadi ketika diakses di sini, di DPT daftar pemilih tetap, nah dia akan menampilkan seluruh data mahasiswa aktif pada tahun 2021 kemarin ya. Nah, ini jadi seluruh ya, mulai dari angkatan terbaru sampai yang terakhir seperti itu. Jadi ketika saya mencari dengan berdasarkan NIM saya sendiri, maka otomatis dia akan menampilkan identitas saya. Nah, itu terdaftar sebagai daftar pemilih tetap seperti itu. Namun apa jadinya ketika saya menginputkan asal ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dia akan mencari, kalau jika tidak ada datanya akan mengembalikan informasi seperti ini, bahwa NIM tersebut, NIM tadi adalah bukan pemilih tetap seperti itu ya. Jadi langkahnya untuk ketika kita ingin melakukan voting, kita klik aja nih menu vote di sini. Nanti akan diarahkan ke halaman login Gmail-nya ya. Nah, karena ini adalah hanya digunakan oleh mahasiswa teknik informatika, otomatis kita harus login nih menggunakan email informatika juga ya. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana jadinya kalau aku menggunakan email pribadi saya sendiri ya.
Coba saya login menggunakan email pribadi, nah dia tidak bisa login nih, karena emailnya itu bukan email UAD ya. Kemudian saya coba lagi nih, login menggunakan webmail UAD ya. Saya login menggunakan email saya sendiri, email UAD. Nah, dia akan langsung diarahkan ke halaman vote. Nah, ketika tadi sebelumnya saya sudah melakukan vote ya kemarin ya. Nah, otomatis di sini tertera keterangan di sini bahwa saya sudah berpartisipasi dalam pemilihan ketua dan wakil ketua HMT. Nah, di sini ada ucapan terima kasih dari paslon yang saya pilih, seperti itu. Nah, seperti itu kerja dari vote-nya. Kemudian di sini ada kritik saran ya. Ketika kritik saran di sini harus mengisi nih. Misal saya isi 1 2 3 4 5 ya. Asal aja centang kapsanya kemudian kirim. Oke. Setelah berhasil akan diarahkan ke halaman sini. Oke. Nah, ini sebenarnya hasil vote ini hanya bisa diakses ketika masa pemilihannya sudah berakhir. Ketika saya klik hasil vote-nya di sini, nah, otomatis di sini udah tertera. Jadi ini benar-benar real seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi terdapat 708 surat suara yang sah dari 722 partisipasi pencoblos. Nah, artinya ini benar-benar udah digunakan oleh sebanyak 722 mahasiswa Teknik Informatika, di mana di sini juga terdata dari angkatan 2013 sampai 2020 ini jumlah pemilihnya ya. Nah, di sini paslon 01 ternyata dia menang telak nih dari paslon 02, di mana terdapat 190 berbanding 101 pencoblos dari beberapa paslon tersebut. Kemudian dari paslon 01 dan 02 ini dihitung nih, suaranya dihitung, kemudian dimenangkan oleh paslon 01 dengan suara 348 berbanding dengan paslon 2 yaitu 342, di mana paslon 01 meraih persentase suara sebanyak 49,15%, sedangkan paslon 02 sebanyak 48,31%. Gitu. Ini kemudian kalau bukti dari ini pernah digunakan, saya coba masuk ke halaman portal admin ya di sini. Nah, ketika masuk otomatis akan diarahkan ke halaman dashboard. Ini ada beberapa data, ada mahasiswa aktif, rekap data pencoblosan, rekap data kritik dasaran, dan mekanisme. Coba saya ketik mahasiswa aktif. Nah, di sini muncul sebanyak 1.571 mahasiswa Prodi Teknik Informatika yang aktif. Dan di sini terdiri dari angkatan 2013 sampai 2021. Ini tertera berapa jumlahnya ya. Dari angkatan 2020 terdapat 424 mahasiswa dan seterusnya. Ini yang aktif ya. Nah, kemudian ini data ini digunakan untuk mencari DPT tadi ya. Karena ini mahasiswa aktif. Kemudian di sini ada rekapan nih, rekapan partisipasi pencoblos. Nah, artinya di sini saya sudah melihat nih, dari sini bahwasanya NIM segini tuh dengan nama ini dia udah melakukan pencoblosan, tapi tidak diketahui dia mencoblos 01 atau 02. Nah, ketika ada background warna merah ini artinya dia golput ya. Artinya ketika udah dia memilih tapi surat suaranya nggak sah ya, antara dia mencoblos dua-duanya atau tidak mencoblos sama sekali. Nah, di sini ada juga menu rekapitulasi vote. Di sini, jadi surat suara ke 1 itu ada 01 dipilih, 02 di sini ya. Oke, di sini rekapannya seperti yang tadi sama. Kemudian rekap hasil vote per angkatan. Ini ada ya seperti tadi halaman utama tadi. Nah, ini bukti bahwasannya ini udah digunakan oleh seluruh mahasiswa Teknik Informatika. Karena udah terdata nih kritik dasarannya. Nah, ini kritik dasaran yang saya infokan tadi baru, dan ini ada beberapa, ada 78 kritik dasaran yang masuk. Nah, di sini ada dari NIM 19.18092 dengan nama Cynthia Ananda Susanto. Dia memberi kritik dasarannya adalah keren banget websitenya ini ya. Suka. Nah, ini udah waktunya udah terdata nih, berarti real ya, udah berhasil digunakan. Dia waktunya itu masuknya tahun 2020 bulan 12 tanggal 14. Waktunya jam 7 pagi lewat 7 menit 20 detik. Berarti ini
real ya. Ini website ini udah benar-benar digunakan pada tahun kemarin proses pemilihannya. Jadi cukup sekian, itu aja ya presentasinya. Saya tidak presentasi di beberapa mahasiswa ya, karena website ini udah benar-benar digunakan gitu loh oleh seluruh mahasiswa. Kenapa harus dipresentasikan lagi? Itu. Jadi ya saya hanya menjelaskan dengan bukti tadi, bukti ini bahwa harusnya bukti ini udah menandakan, udah dijadikan patokan bahwasanya website ini udah benar-benar digunakan kemarin ya. Oke. Ya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.